إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang idza kana qawlan bila amalin fahuwa kufrun. Ucapan tanpa amal kafir. Ucapan tanpa amal kafir. Hati-hati memahami kalimat ini, di mana kalimat ini terambil dari Sahal bin Abdullah At-Tusturi. Ucapan tanpa amal kafir berarti kalau ada orang jangan berzina, jangan minum khamar, jangan berjudi, kan bagus nih. Tapi dia sendiri berjudi, kafir dong. Ini salah paham. Ini salah paham. Ucapan tanpa amal kafir. Amal apa yang dimaksud oleh beliau? Amal apa kemarin? Amal hati, bukan amal jawarih. Bukan amal anggota badan, tapi amal hati. Dia mengucapkan subhanallah, 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 subhanallah. Kan ucapan bagus. Tetapi dia mensucikan Allah kan? Maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah. Maksudnya Allah itu suci dari sifat-sifat yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Gampangnya begitu. Tapi dia sendiri meyakini bahwa Allah harus dibantu oleh Jibril, Mikail misalnya. Kalau Allah tidak dibantu oleh para malaikat, Allah tidak sanggup mengatur jagat raya ini. Kafir enggak? Kufur enggak kalimat ini? Jelas kufur. Jelas kafir. Allah tidak butuh bantuan Jibril. Allah tidak butuh bantuan Mikail, malaikat maut, mungkar, enggak butuh. Seandainya Allah mau, Allah lakukan sendiri, bisa. Jadi para malaikat bukan pembantu Allah. Kalau enggak dibantu, maka Allah akan kelelahan, kedodoran. Tidak sama sekali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan ucapan. Tapi dalam hatinya dia meyakini bahwa ada tempat-tempat tertentu, ada kuburan-kuburan tertentu yang bisa dijadikan alat sarana untuk menyembah Allah. Berarti ini ucapan tanpa amal. Beda antara ucapan dengan amal hati dia. Di sini bisa dimengerti insyaallah ya. Jadi antum jangan salah paham. Idza kana qaulan bila amalin fahuwa kufrun. Ucapan yang tanpa amal maka kufur. Pengertiannya seperti tadi. Ya, kita lanjut. Wa qad khalafa ahla sunnati wal jama'ati fi musamma al-iman ta'ifatan. Yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah dalam pengertian iman sudah 4 atau 5 pertemuan terakhir ya, membahas iman itu apa, iman itu apa, iman itu apa menurut ahlu sunnah.
Ada ucapan, ada perbuatan, ada amal, gitu ya. Nah, sekarang beliau ingin mengajarkan kepada kita ada yang menyisi Ahlus Sunnah, ada yang berbeda dengan Ahlus Sunnah, dengan Rasul dan para sahabat dalam masalah ta'rif atau definisi iman. Ada berapa? Ta'ifatani. Ada dua kelompok. Dua kelompok ini beda dengan Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah berarti, Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti siapa? Yang pasti, nggak mungkin nggak. Kalau Saudi ya bisa iya bisa tidak, Mesir bisa iya bisa tidak, Indonesia bisa iya bisa tidak. Yang pasti Ahlus Sunnah nggak mungkin nggak. Siapa? Hah? Iya, Rasulullah dan para sahabat. Kalau kita ingin tahu Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa, ya Rasul dan para sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Talha, Abu Hurairah, Aisyah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gak ada satupun sahabat yang, tidak ada satupun sahabat yang Asy'ariyah, tidak ada satupun sahabat yang Maturidiyah, tidak ada satupun sahabat yang Khawarij, Jahmiyah, Jawariyah, Syiah, Rafidah, enggak ada. Seluruh sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Tiga manusia. Ketika tiga manusia ini masih hidup, seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang lain. Ketika tiga manusia ini masih hidup, belum ada Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Rafidah, belum ada. Ketika tiga manusia masih hidup, seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa tiga manusia itu? Yang pertama, Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang kedua, Abu Bakar. Yang ketiga, Umar. Ketika Nabi wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar 2 tahun kira-kira, masih sama, bukan sama persis ya, masih sama keadaan seluruh kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 tahun kemudian kira-kira Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar. 10 tahun kira-kira keadaan masih sama, seluruh kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Umar terbunuh saat mengimami salat subuh itu, baru mulai muncul. Di zaman Utsman muncul apa? Aliran sesat pertama dalam Islam. Khawarij. Muncul Khawarij. Di zaman Utsman kaum muslimin pecah menjadi dua. Ada dua golongan. Apa dan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Khawarij. Dua itu. Di zaman Ali tambah lagi. Ali ketemu siapa? Ali bin Abi Thalib ketemu siapa? Syiah Rafidah. Syiah Rafidah ketemu dengan Ali bin Abi Thalib. Anta huwa. Masih ingat? Ucapan orang-orang Syiah Rafidah ketika berhadapan dengan Ali, anta huwa. Apa? Engkau adalah dia. Dia siapa? Allah Tuhan. Ini luar biasa kesesatan Rafidah. Maka tidak segan-segan Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ketika mereka tidak mau rujuk, ketika mereka bersikukuh dengan keyakinannya, Ibnu Abbas sempat mengingatkan, bukankah Rasulullah melarang kita semua membunuh dengan api, padahal hewan
kita bunuh tikus, kita bunuh nyamuk, kita bunuh anjing hitam, ular pakai api, bolehkah? Tidak boleh, apalagi ini manusia. Ya. Ali beristihad untuk orang-orang seperti ini boleh. Luar biasa. Nah, apa dua kelompok itu? Yang pertama, Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyah ini terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah. Yang kedua, Murji'ah. Murji'ah ini terdiri dari Jahmiyah, Karamiyah, Asy'ariyah, dan Murji'atul Fuqaha. Mari kita ikuti penjelasan beliau satu persatu. Ya. Kita awali dengan Al-Wa'idiyah. Al-Wa'idiyatu minal Khawariji wal Mu'tazilati, yang terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah. Apa kata Khawarij? Apa kata Mu'tazilah tentang iman? Mari kita ikuti. Wa qalu, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan bi annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman adalah meliputi ucapan, perbuatan, dan keyakinan, i'tiqad. Sampai di sini betulkah? Betulkah? Betul. Sampai di sini benar. Khawarij dan Mu'tazilah sampai di sini sama dengan Ahlus Sunnah, meyakini bahwa iman meliputi ucapan, perbuatan, dan keyakinan. Karena banyak firqah-firqah dolal yang mengatakan iman gak ada hubungannya dengan amal, iman gak ada hubungannya dengan ucapan, iman itu sekedar keyakinan. Gitu. Nah, sampai di sini Khawarij dan Mu'tazilah benar bahwa iman meliputi ucapan, perbuatan, dan keyakinan i'tiqad. Wa bihadza wafaqu ahlus sunnati. Sampai di sini mereka sama dengan Ahlus Sunnah, sepakat dengan Ahlus Sunnah. Wa khalafuhum bija'lihim al-imana syai'an wahidan. Yang tidak sepakat apa? Yang tidak sepakat bahwa mereka meyakini iman itu satu kesatuan, la yatajazza, tidak ada bagian-bagiannya. Iman itu ya satu, gitu, nggak ada bagian-bagiannya. Padahal Nabi yang mengatakan iman ada berapa cabang? Iya, ada beberapa cabang, ya, ada beberapa puluhan cabang. Cabang tertinggi, la ilaha illallah. Cabang terendah, imatatul adza anit thariq, menyingkirkan duri gangguan dari jalanan. Di antara tengah-tengahnya, al-haya'u minal iman, malu. Malu itu cabang iman. Malu sebagian dari iman. Itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Berani-beraninya orang Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan al-iman syai'un wahid, sesuatu yang satu, nggak ada bagian-bagiannya. Jadi kalau tidak beriman ya kafir sudah. La yatajazza, idza dhahaba ba'duhu dhahaba kulluhu. Kalau hilang sebagian, hilang semuanya. Salat, puasa, zakat, nggak haji padahal mampu, kafir. Salat, puasa, zakat, haji, minum khamar, kafir, kekal di neraka. Ya,
jujur, amanah, pemberani, tidak korupsi, tapi berzina sekali, kafir. Ini keyakinan sesat Mu'tazilah dan Khawarij. Jadi nggak ada bagian-bagiannya. Hilang satu bagian, hilang semuanya. Ini betapa jauh dari keadilan. Ya, sangat jauh dari keadilan. Maka para ulama berani mengatakan orang-orang Khawarij tidak mungkin punya kekuasaan. Karena kekuasaan itu biasanya Allah berikan kepada orang-orang yang adil. Walaupun kafir, kalau adil Allah berikan kebaikan. Walaupun kafir, nggak pernah sholat, tapi adil. Ya, kita lihat hari ini banyak di Eropa mungkin, di mana ya, kafir, tapi pada jujur, pada amanah, disiplin, mau ngantri, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kenyamanan. Sebaliknya, Muslim, beriman, banyak yang sholat, tapi jauh dari keadilan, tipu-tipu, tidak amanah, dusta, nggak mau ngantri, nggak teratur, ya Allah tidak berikan kebaikan. Ya. Maka para ulama mengatakan orang Khawarij tidak akan pernah punya kekuasaan, karena kekuasaan itu dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang tidak adil. Tahun 2011 ya, atau 12 ya, atau 13 ya, banyak yang meragukan ucapan ini. Karena ada orang-orang Khawarij yang punya kekuasaan. Siapa waktu itu? ISIS kan? ISIS kan? Punya daerah, punya kekuasaan di Irak, Syria. Walillahilham, apa istilahnya, seumur jagung. Saya kira nggak sampai 5 tahun, nggak sampai 4 tahun habis. Dengan sombongnya, dengan congkaknya, dia tinggalkan negerinya kaum muslimin, Indonesia, Malaysia. Mereka menganggap ini negeri kafir, mereka bergabung ke sana. Dengan sombongnya mereka ngancam-ngancam kaum muslimin Indonesia yang nggak mau hijrah ke sana. Disebarkan di video ya kan, diancam-ancam beberapa pejabat Kapolri, Pangap waktu itu ya kan. Walillahilham, seumur jagung ya, porak-poranda, habis. Dan begitulah Khawarij. Dari pertama kali mereka muncul di zaman Utsman, lalu dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib, habis itu muncul lagi, maka seperti yang dinubuatkan oleh Nabi, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a, kullama dhahara minhum qarnun quti'a. Setiap kali mereka muncul ke permukaan, sikat. Setiap kali mereka muncul ke permukaan, disikat, dihabisi. Yang menghabisi nggak harus ahlus sunnah, nggak harus ahlus sunnah. Nabi nggak mengatakan akan dihabisi oleh ahlus sunnah, nggak. Kalau hujah ya, hujah siapapun akan dihabisi oleh ahlus sunnah. Adapun peperangan tidak. Ya, yang kemarin ISIS kan bukan ahlus sunnah yang menghabisi ya kan, bahkan orang kafir ya kan. Intinya seperti itu. Apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam tidak mungkin terjadi, tidak mungkin gagal, pasti terjadi. Ya, karena ucapan beliau kan wahyu. Mana ada wahyu bohong? Sekarang lihat, hancur sehancur-hancurnya. Banyak yang mati di sana, warga Indonesia. Beberapa saya kenal, ya, dan luar biasa, sangat luar biasa mereka ini. Pemahamannya begitu buruk sekali.
yakhrujul abdu minal imani birtikabihil kabirah. Seorang hamba yang beriman akan keluar dari keimanan, jatuh ke dalam kekufuran. Dengan apa? Dengan melakukan dosa besar sekali. Zina sekali kafir, judi sekali kafir, bahkan bohong sekali kafir. Oleh karena itu, beberapa ulama ahlul hadis itu menerima periwayatan orang-orang Khawarij. Kenapa? Asal dia bukan pelupa ya, asal kuat hafalannya ya. Kenapa? Karena dia tidak mungkin bohong. Orang-orang Khawarij itu nggak mungkin bohong. Orang bohong kafir luar biasa. Ya. Dengan syarat hadis yang dia riwayatkan tidak mendukung madhab Khawarijnya. Kalau mendukung madhab Khawarijnya tentu tertolak. Misalnya berbicara tentang sholat, berbicara tentang wudu, berbicara tentang haji, diterima. Kalau hafalannya kuat. Kenapa? Dia tidak mungkin bohong. Summa hakamat al-khawariju bi kufrihi, kafir menurut orang Khawarij ini. Sekali berbuat dosa besar kafir. Wa yaumal qiyamati yakunu mukhallidan finnar, pada hari kiamat nanti akan kekal selama-lamanya di neraka. Pada hari kiamat nanti akan kekal selama-lamanya di neraka. Ini Khawarij. Bagaimana Mu'tazilah? Kata Mu'tazilah, bi annahu fi manzilatin bainal manzilatain. Agak berbeda ini. Menurut Mu'tazilah, orang-orang mukmin yang salat, yang saum, yang haji, tapi minum khamr misalnya, berjudi misalnya, maka dia akan berada di satu tempat di antara dua tempat. Al manzilatu bainal manzilatain. Satu tempat di antara dua tempat, antara surga dan neraka. Wa yaumal qiyamati yakunu mukhallidan finnar, tapi nanti di hari kiamat sama, kekal di neraka. Tahu maksudnya ini di mana? Tempat di antara dua tempat ini di mana menurut mereka? Apa mungkin sebelum kekal di neraka atau mungkin sebelum kebangkitan? Ya. Kalau di dunia kan nggak kelihatan. Orang kafir kelihatan nggak kekafirannya? Nggak kelihatan kan? Ada orang mukmin dengan orang kafir jalan bareng, kita bisa bedakan? Nggak bisa. Kalau nggak kenal kan? Orang yang ahli taat dengan ahli maksiat duduk bersama, kita lihat, kita nggak kenal dua-duanya, kita bisa nandain? Nggak bisa. Bisa nanti di akhirat. Di dunia tidak bisa. Amma ahlus sunnati fa ajazu an yadhhaba ba'dul iman ma'a baqa'i ba'dihi. Adapun ahlus sunnah meyakini bahwa sebagian iman hilang, sebagiannya masih ada. Karena iman itu yatajazza, berjus-jus, berkelompok-kelompok, tidak cuman satu, gitu ya. Ya nggak usah jauh-jauh, antara Abu Bakar dengan Umar imannya sama apa tidak? Kan tidak sama. Tidak sama antara imannya Abu Bakar dengan imannya Umar. Tentu kadar keimanan Abu Bakar lebih tinggi dari Umar, Umar lebih tinggi dari Utsman, dan begitu seterusnya. Kalau menurut orang Khawarij dan Mu'tazilah sama. Bahwa sama-sama beriman, betul. Ya nggak usah Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar dengan kita sama-sama beriman. Insya Allah kita beriman, Abu Bakar beriman. Tapi kadar imannya beda. Menurut Khawarij sama. Tadi kan bid'an wa sittun, bid'an wa sittin, 60 cabang lebih, 60 lebih cabangnya itu. Ada ini. Bagaimana Khawarij dan Mu'tazilah berani mengatakan
cuman satu. Ini kesesatan mereka. Idza lam yakun adz-dzahibu yunafi aslal iman kasyahadatain, kecuali yang hilang itu adalah pokok daripada iman. Apa misalnya? Syahadat. Salatnya enggak hilang, masih salat. Puasanya enggak hilang, masih puasa, masih zakat, masih haji, tapi syahadatnya hilang. Taruhlah dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batal kan syahadatnya, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, batal. Ya kafir semua. Salatnya hilang, puasanya hilang, zakatnya hilang, hajinya hilang. Walaupun dia lakukan salat itu sampai mati. Ketika dia meyakini ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena syahadatnya batal. Atau la ilaha illallah, tidak ada sembahan kecuali Allah, dia meyakini ada Allah. Kalau waktu itu ya, ada Lata, ada Uzza, ada Hubal, batal syahadatnya. Fal khawarij wal mu'tazilatu wafaqu ahla sunnati wal jama'ati fi musamma al iman lafdhan. Sampai di sini Khawarij dan Mu'tazilah sama dengan ahlu sunnah dalam mengatakan iman secara lafaz tadi, bi annal imana qaulun wa amalun wa i'tiqadun, bahwa iman meliputi ucapan, perbuatan dan keyakinan i'tiqad. Sampai di sini Khawarij, Mu'tazilah dan ahlu sunnah sama. Wa khalafuhum fi haqiqatihi wa ma'nahu, yang berbeda adalah hakikatnya, yang yatajazza tadi, itu yang berbeda. Nah, karena berbeda karena berbeda sedikit, apakah kemudian dimaklumi? Ya nggak bisa. Dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid, nggak ada maklum-makluman. Sesat ya sesat, bid'ah ya bid'ah, kafir ya kafir. Ya, tidak bisa dimaklumi. Kecuali masalah fikih. Ya. Turun sujud, dengkul dulu, apa tangan dulu, gitu ya. Salat 2 rakaat itu iftiras apa tawaruk, ini dimaklumi oleh para ulama. Walaupun berbeda tetap, ya. Walaupun, ambil contoh misalnya Syekh Utsaimin menyatakan bahwa sujud tangan dulu salah, yang benar dengkul dulu, itu kan Syekh Albani. Tapi kita lihat bagaimana antara Syekh Utsaimin dengan Syekh Albani, memaklumi, saling mencintai, itulah para ulama. Mungkin antum pernah dengar perseteruan, perdebatan sengit antara Syekh Albani dengan Syekh At-Tuwaijiri yang di Saudi. Wow, polemik panjang. Para pelajar insya Allah tahu tentang hal ini, ya. Luar biasa. Ada beberapa dan keras dalam tulisan tentunya, ya. Satu ketika Syekh Albani datang ke Saudi, kalau tidak salah mau umroh. Syekh Tuwaijiri dengar dari beberapa ikhwan, dari muridnya, dicari Syekh Albani, dicari, disambut, disuruh mampir, ya. Seolah nggak ada perseteruan itu, ya. Seolah saudara yang lama tidak ketemu, disambut, dipeluk dan seterusnya. Inilah ulama kita. Jadi perdebatan adu hujah tidak, apa istilah kita, tidak bawa perasaan, ya, tidak baper, ya, hujah, bukan perasaan. Nggak kayak kita,
pakai perasaan. Ya, para ulama luar biasa, betul-betul luar biasa. Ya, itulah kelompok pertama, yaitu Al-Wa'idiyah, yang terdiri dari Khawarij dan Mu'tazilah. Perbedaannya dengan Ahlu Sunnah dalam masalah ta'rif iman. Sekarang kelompok kedua. Kelompok kedua apa? Tadi Murji'ah. Murji'ah. Kita sering mendengar Murji'ah dari kata-kata roja Murji'ah. Itu terlalu besar harapan. Orang-orang Murji'ah ini berharap, nggak ada rasa takut. Iman itu cukup dengan keimanan. Mau beramal mau tidak, iman itu tetap. Itulah Murji'ah. Nah, di sini beliau membagi Murji'ah dalam 4 kelompok. Wahum ala arba'iniha. Ada 3 kelompok Murji'ah. Kulluha dhallatun, semuanya sesat semua. Ya, namanya juga firqah dolal ya, aliran sesat, semuanya sesat semua. Apa tadi? Jahmiyah, Karamiyah, Asy'ariyah, Murji'ah, fuqaha. Jadi fuqaha ulama tapi Murji'ah, ini luar biasa nih. Ya. Ini sangat-sangat luar biasa, sekelas Abu Hanifah tergelincir. Nanti akan dibahas oleh beliau. Yang pertama, Jahmiyah. Apa kata Jahmiyah? Al-imanu indahum huwa mujarradul ma'rifati billah. Bagi Jahmiyah, iman adalah tahu bahwa Allah itu ada. Tahu dan meyakini, menerima bahwa Allah itu ada. Ketika itu ada dalam diri seseorang, berarti dia beriman. Ya. Tahu yakin bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, berarti dia beriman. Yang kafir adalah yang mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada, itu kafir. Kalau Allah itu ada, Tuhan itu ada, bernama Allah, maka dia beriman. Titik. Sampai di sini berarti iblis beriman apa tidak? Menurut kaidah ini, iblis beriman apa tidak? Jelas beriman. Pernahkah adakah satu ayat, satu hadis yang menyatakan iblis beriman? Enggak ada. Wa kana minal kafirin. Iblis kafir. Dengan beraninya orang Jahmiyah mengatakan, siapa yang tahu yakin bahwa Tuhan itu ada, Allah itu ada, maka dia beriman. Padahal iblis jelas tahu, jelas yakin Allah itu ada, yakin sekali. Orang dialog langsung. Dialog langsung kan? Zahirnya mendengar suara Allah. Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biadaya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Itu Allah bicara langsung kepada iblis. Mana mungkin iblis mengatakan Tuhan tidak ada, Allah tidak ada? Tentu iblis yakin sekali Allah ada, Tuhan ada. Tapi tetap iblis kafir. Berarti ta'rif Jahmiyah ini fatal, salah, sesat sesat-sesatnya. Dan ternyata bukan hanya iblis. Siapa? Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Apakah Abu Jahal, Abu Lahab meyakini bahwa Allah itu ada? Tuhan itu ada, bernama Allah? Abu Jahal, Abu Lahab meyakini? Meyakini sekali.
Meyakini sekali. Berapa kali Abu Jahal, Abu Lahab mengatakan, wallahi, demi Allah akan aku bunuh engkau ya Muhammad. Berarti Abu Jahal, Abu Lahab meyakini Allah itu ada. Ada satu ayat, satu hadis yang menyatakan Abu Jahal, Abu Lahab beriman? Tidak ada. Ya. Nah, ini betapa sesatnya orang-orang Jahmiyah yang meyakini bahwa ketika seseorang tahu dan yakin Allah itu ada, Tuhan itu ada, maka dia beriman. Ya. Nah, ini dia. Wa biqaulihim hadza yakunu iblisu wa fir'aunu wa nahwuhuma minas siddiqin al-anidin. Ya. Dengan ucapan mereka ini, takrif mereka ini, maka iblis, Fir'aun dan lain-lain beriman, karena membenarkan kan, gitu. Wa hadza qaulu zahiril fasad, ini ucapan yang jelas-jelas rusak secara zahir. Ya, artinya orang bodoh aja tahu. Dan begitulah subhatnya. Orang yang terkena subhat itu kadang-kadang kalah oleh orang bodoh. Orang bodoh jarang ngaji gitu, malah benar. Gitu. Nah, dia yang ngaji, belajar, tapi belajarnya subhat. Salah. Ya. Nenek-nenek kita, kakek-kakek kita di kampung jarang ngaji, ya. Tapi karena fitrahnya, ya, sering mengucapkan ya sudah. Ketika ada masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah itu, ya, sering keluar dari nenek kita, kakek kita yang nggak pernah ngaji. Sudahlah, ini kita serahkan saja kepada yang di atas. Ini fitrah, ucapan yang hak. Sementara ada ustadz, ada kiai, ada profesor, ada doktor, profesor doktor ilmu agama, ya, yang menolak kalau Allah itu ada di atas. Ada ustadz, ada kiai, ada ulama, ya, ulama bukan harus sudah tentunya, yang tidak mau terima kalau Allah itu ada di atas. Ada banyak, ya. Kalah oleh orang bodoh, nenek-nenek nggak pernah ngaji. Karena apa? Nggak kena subhat, sesuai dengan fitrah. Oleh karena itu Ar-Razi ketika belajar filsafat dan terlalu berdalam-dalam, akhirnya sesat, akhirnya sadar, pusing, habis waktu, lelah sekali. Belajar filsafat itu melelahkan. Dia bilang apa? Alangkah senangnya kalau aku menjadi nenek-nenek, kakek-kakek Naisabur. Naisabur itu pelosok, daerah pelosok yang jauh dari subhat. Yang kena subhat kan di perkotaan oleh ilmu kalam. Ya, silakan azan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.